Ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, selama 3 hari 3 malam jenazahnya tidak langsung dikuburkan oleh para sahabatnya. Kenapa? Karena pada saat itu para sahabat memikirkan tentang siapa yang bakal menjadi pengganti Rasulullah, pengganti Nabiullah Muhammad, menjadi pemimpin orang-orang beriman, menjadi pemimpin kaum muslimin. Hingga kemudian ketika sudah terpilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah, sebagai pengganti daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin kaum muslimin, barulah kemudian jenazah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera dikuburkan. Maka inilah yang kemudian oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Shawa'iqul Mughriqah, bahwa ini adalah satu ijma, satu landasan dalil bahwasanya wajib umat Islam mempunyai seorang pemimpin atau yang sering disebut dengan khalifah. Maka disinilah kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ijma' para sahabat ini, kemudian wajib umat Islam mempunyai seorang khalifah. Bayangkan, menyegerakan menguburkan jenazah ini merupakan sesuatu keharusan, apalagi jenazah manusia mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kenapa kemudian pada saat jenazah Nabi tidak langsung dikuburkan, akan tetapi kemudian para sahabat lebih disibukkan bagaimana memikirkan siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya umat Islam mempunyai seorang pemimpin, sehingga para sahabat pada saat itu lebih menyibukkan diri untuk membicarakan tentang siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin orang-orang yang beriman daripada menyegerakan menguburkan jenazah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kemudian ketika umat Islam mempunyai khalifah, mempunyai pemimpin, yang kemudian pada akhirnya tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, ketika kekhilafahan Islam di Turki runtuh, maka wajarlah apabila pada saat itu kemudian umat Islam di seluruh penjuru dunia bergejolak, rame, hibur, geger. Kenapa? Karena tidak boleh umat Islam dalam jangka waktu yang lama kemudian tidak mempunyai seorang khalifah. Maka ketika kekhilafahan Islam di Turki runtuh beserta khalifahnya kemudian dilengserkan oleh skenario Inggris yang pada saat itu coba untuk menguasai umat Islam, maka pada saat itulah umat Islam di seluruh dunia termasuk yang ada di Nusantara, mereka memusyawarahkan, mendiskusikan agar bagaimana kemudian umat Islam mempunyai khalifah lagi, mempunyai pemimpin lagi. Maka diadakanlah di Nusantara beberapa kongres al-Islam di Garut, di Cirebon, di Surabaya, di Yogyakarta, dan di beberapa wilayah lainnya, agar kemudian disepakati siapa yang akan menjadi perwakilan umat Islam untuk musyawarah tentang kekhilafahan Islam sebagai pengganti daripada kekhilafahan Turki Utsmani yang sudah diruntuhkan oleh penjajah. Maka ketika sudah diputuskan, ada di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah dari kalangan tradisionalis, ada Haji Agus Salim dari kalangan ulama modern. Maka kemudian mereka ini berangkat ke Arab, ke Mekah. Di sana direncanakan bahwasanya akan dideklarasikan kembali kekhilafahan Islam, yang menjadi tuan rumah, yang menjadi ibu kota adalah Makkatul Mukarramah. Akan tapi sayang, sangat disayang, ketika pelaksanaan itu diselenggarakan, akan tetapi kemudian memang pada saat itu kerajaan Saudi Arabia sudah dikendalikan, sudah diatur intervensi oleh Inggris penjajah. Pada saat itu ketika para ulama termasuk umat Islam yang ada di Nusantara, mereka menunggu-nunggu tentang siapa yang akan menjadi khalifahnya, di mana pusat kekhilafahannya. Setelah tidak memungkinkan lagi di Turki, mereka sudah berharap banyak bahwa Mekah akan menjadi ibu kota kekhilafahan Islam yang baru. Maka ketika para ulama berangkat ke Mekah, pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat itu Raja Saudi Arabia, mereka coba untuk membuat manuver di tengah-tengah ulama dari perwakilan wilayah di berbagai penjuru dunia.
dengan mengatakan bahwasanya boleh kita akan menjadikan Mekah ini sebagai ibu kota kekhilafahan Islam, siap menjadi pusat daripada kepemimpinan umat Islam di seluruh penjuru dunia, dengan syarat nanti ketika kekhilafahan Islam kembali tegak, maka hanya boleh kemudian bagi umat Islam menerapkan satu madhab. Inilah yang kemudian dianggap sebagai madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka memaksakan bahwasanya kalau misalnya mau menjadi bagian daripada kekhilafahan, wajib menggunakan pemahaman Islam sebagaimana yang diadopsi oleh kerajaan Saudi Arabia pada saat itu. Tidak boleh ada maulid Nabi, tidak boleh ada tradisi-tradisi sebagaimana yang sudah begitu populer di tengah-tengah masyarakat Nusantara khususnya. Maka kemudian disinilah kalangan tradisionalis Kiai Haji Wahab Hasbullah menentang keras bahwasanya tidak bisa seperti itu. Dulu kekhilafahan Islam tegak, tidak ada aturan semacam itu. Tapi kenapa kemudian sekarang kekhilafahan Islam mau ditegakkan dengan pusatnya di Mekah, akan tetapi kemudian memaksakan hanya satu mazhab, hanya satu pandangan? Tidak bisa seperti itu. Kiai Haji Wahab Hasbullah melakukan protes keras pada saat itu. Dan ternyata menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak ada pembelaan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya dari kalangan ulama-ulama modern, dari kalangan ulama-ulama seperti halnya Haji Agus Salim. Karena Kiai Haji Wahab Hasbullah pada saat itu merasa dirinya tidak ada yang memberikan dukungan, tidak ada yang membela, maka pada saat itulah kemudian momentum untuk kembali menegakkan kembali kekhilafahan Islam sudah selesai, sudah hilang. Maka kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta beberapa ulama lainnya dari Nusantara kembali. Maka kemudian ketika umat Islam di Indonesia, di Nusantara pada saat itu menanti-nanti siapa khalifahnya yang baru, kata Kiai Haji Wahab Hasbullah termasuk juga Haji Agus Salim, udah kita tidak usah lagi memperbincangkan masalah khilafah. Maka disinilah yang kemudian menjadi awal perseteruan ulama-ulama tradisional atau sekarang sering disebut dengan Nahdlatul Ulama dengan orang-orang yang seringkali disebut dengan Wahabi. Ya, jadi sebetulnya NU itu tidak ada masalah dengan memperjuangkan kekhilafahan, tidak ada masalah dengan gerakan untuk menegakkan kembali kekhilafahan di tengah-tengah umat Islam. NU hanya bermasalah dengan orang-orang yang memaksakan kehendaknya dengan pemikiran Wahabi, dengan pemikiran yang tidak boleh ada madhab lain selain madhab mereka. Buktinya apa? Buktinya sejarah yang pada saat itu menunjukkan bahwasanya NU turut serta. Dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, walaupun pada saat itu belum ada NU, tapi Kiai Haji Wahab Hasbullah merepresentasikan bahwa beliau adalah ulama dari kalangan tradisionalis yang kemudian mewakili ulama-ulama lain di Nusantara untuk memperjuangkan lagi kekhilafahan Islam pada saat itu. Karena Kiai Haji Wahab Hasbullah termasuk ulama-ulama lainnya pasti tahu bahwasanya umat Islam tidak boleh tanpa pemimpin. Umat Islam tidak boleh tanpa pemimpin, tanpa khalifah. Sebagaimana para sahabat dulu yang ketika Rasulullah meninggal dunia tidak langsung dikuburkan jenazahnya, akan tapi para sahabat memikirkan bagaimana kepemimpinan Islam, bagaimana orang yang akan menjadi pengganti Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Jadi itulah saudara, awal daripada perseteruan NU dengan orang-orang yang seringkali disebut dengan Wahabi adalah ketika Kongres Kekhilafahan Islam, ketika musyawarah tentang penegakan kekhilafahan Islam, yang pada saat itu ternyata mereka tidak membela apa yang menjadi pemikiran Kiai Haji Wahab Hasbullah. Maka pada saat itu Kiai Haji Wahab Hasbullah mengumpulkan para ulama lainnya yang satu pemikiran, satu pemahaman, untuk kemudian menyampaikan satu suara tentang apa yang sedang dilakukan oleh Raja Saudi pada saat itu. Dan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz.